Jangan kayak bocah-bocah preman baru insaf, adzan yang bener lagunya salah. Adzan maghrib pakai lagu dangdut. Ayo ala sholat, ayo ala sholat. Dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para asatidzah, terkhusus para guru-guru yang hadir pada malam ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Marudin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ibrahim, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bambang, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Marwan, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syamsuddin, Al-Mukarram Ustadz Haji Murdani Jeri, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nur Alam, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Toyib, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Andri, Al-Mukarramah Ustadzah Haja Nasih, Al-Mukarramah Ustadzah Haja Neno. Ngapa tawa? Bapak Haji apa sini? Doe. Tulisannya begini, maafin Pak Haji Doe. Terkhusus orang tua kami, Al-Mukarram Bapak Haji Mukri, selaku Ketua DKM Mushola An-Nur, Ketua Panitia Bapak Haji Rudi, dan sahabat saya Bang Ustadz Dharma, segenap para orang tua, para tokoh masyarakat yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf. Karena emang segini doang catatannya, gak ada lagi. Para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, rekan-rekan remaja yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, santunan anak yatim dan menyambut bulan suci Ramadan 1442H. Kita jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan tali persaudaraan, kekompakan berjamaah. DKM Mushola An-Nur, support by .2 Ikrimah, strip MT An-Nur, strip Publik Ijan, Ananda Muhammad Zaki Fatur Rahman, Kori juara 1 internasional Qatar. Wah, ini dia orangnya. Foto yang begini ditaruh di sini, Bang, lagi. Neng-neng begini. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua sehat walafiat. Allah kasih panjang umur. Terkhusus juga lupa sebut para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang enggak pakai seragam kali pada ngumpet. Mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita semua senantiasa dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya robbal. Ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia.
Dengan izin Allah, alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahim dan bisa hadir di tengah-tengah keluarga Musola An-Nur. Alhamdulillah, udah ini ya, udah jangan ngomong ya, diem, gantian. Ini ngapa sih mati-matian lu bang? Yang pakai anu kalian kabel coba, ini mati-matian tadi enak, tuh putus-putus ini. Ayo coba cek begitu dah. Ya, tuh, mati lagi tuh, tuh. Cek, 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 cek. Efeknya turun bang. Ini mana tuh abang Son. Nih, tes satu dua. Nah, bahasa dikit turunin aja. Nah, cek, 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 cek Son, cek, cek. Kirim pasir cek. Cek, cek, cek. Dah. Baiklah para bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam. Yang enak kita doa langsung makan, setuju? Lapar semua Roman ini. Saya makmuman sama guru-guru kita. Judul ceramah malam ini saya kasih judul Aku di atas, engkau di bawah. Ngapa po? Artinya Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dari bawah dulu baru naik ke atas. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari situ Rasulullah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, berjumpa Rasulullah dengan Allah dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Beliau Rasul mengucap salam. Apa salam beliau? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijawab salam Rasul sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali salam Allah dijawab oleh Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Pulang Isra Mi'raj, Rasulullah dapat perintah sholat. Awal perintah sholat, ada yang menyatakan 100 waktu. Ada yang menyatakan 50 waktu. Pulang di jalan ketemu sama Nabi Musa. Yang namanya sama-sama Nabi, ketemu di jalan dia kongko. Ngerti kongko, po? Ngobrol. Nabi Musa nanya, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa godek bang. Kaget yang bener mad, ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa Betawinya. Bener Nabi Musa, kebanyakan umatmu nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Mendingan lu balik dah, minta diskon. Rasulullah suruh balik ketemu Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Pulang lagi ketemu Nabi Musa. Berapa mat? 45, masih kebanyakan. Mondar mandir, akhirnya tinggalan 5. Udah tinggal 5, masih ketemu Nabi Musa. Ditanya lagi, udah berapa rate mat lu dapat mondar mandir? Tinggal 5 Nabi Musa, kebanyakan umatmu gak bakal sanggup. 5 juga masih kebanyakan. Umatmu lain nama umat gua, kata Nabi Musa. Umatmu mau gede, umat gua mau gede-gede, gemuk, kekar, tinggi, minum susu, madu. Umatmu lain, umat lu mau kuru-kuru. Tenggeng-tenggeng, ceking-ceking, makan genjer doang sama kangkung. Gak bakal sanggup dah, mendingan lu balik merah. Lu merah dah tuh. Mantok Rasulullah. Apa kata jawab Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Lemah lu dong, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang 50 bang, yang 5 aja po. Ya Allah, kadang zohor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib liwat. Maghrib kena, isya lolos. Ya sudah subuh dah.
5:30 baru dibangunin lakinya, "Bangun bang, daripada kamu sholat An-Nur jamaah udah ketinggalan di rumah aja bang, ayo cepet bangun, 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 bangun." Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepe-ngerepe. Nyari tiang po buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh. Lakinya cepetan wudhu, "Neng, cepetan wudhu, ayo wudhu bareng." Wudhu, abis wudhu ngomong, "Ayo neng cepetan baris sholat." Sepupu aku, melempengin barisannya. Bininya nyaut, "Enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut po, udah 5:30. Lakinya takbir, Allahu Akbar, ucap Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, "Amin." Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Terus baca Fatihah, laki baca surahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, "Buset, udah siang Yasin." Lakinya ingat waktu ngaji di musola An-Nur, dalam sholat kata gurunya, habis baca Fatihah, baca sholatnya, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dipraktekin sama lakinya po, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong dalam hati, "Buset, gue kira dibaca semua." Bayang jokongko. Bu, nih sholat perintah yang langsung Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Maka pulang Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad duduk di Masjidil Haram, bengong Nabi kita. Kenapa bengong? Takutnya enggak diterima cerita beliau, kenyataan beliau Isra Mi'raj, takutnya enggak percaya nih orang kalau saya sampaikan. Datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain. Ditanya tuh sama rombongan dia, Muhammad dari mana?" "Saya habis Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ketujuh ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang kamu udah nongkrong lagi di sini?" "Iya udah nongkrong lagi." "Waduh, Muhammad PA. Lu gila kali udah ya." Nih rombongan-rombongan Abu Jahal. "Bener, bener saya Isra Mi'raj," kata Rasulullah. Akhirnya dia ngadu nih rombongan Abu Jahal sama Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar. "Abu Bakar, ngapa?" "Oh, nah temen lu no, Muhammad, udah PA kali. Dia katanya habis Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat, ketemu Tuhannya." "Benar begitu?" kata Abu Bakar. "Benar." Apa jawab Abu Bakar? Dengerin semua. Kalau memang Rasulullah yang ngomong itu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu jangan macam-macam lagi. Ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Tegas bang. Luar biasa. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bu, ini Isra Mi'raj ukurannya bukan ukuran otak bang. Kalau dikaji secara ilmiah, ukuran otak agak nyambung. Kenapa? Karena otak kekecilan buat terima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Ukurannya iman. Ukuran otak nggak nyambung. Ayo dah kita bayangin. Masjidil Haram ada di kota Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal, naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan. Naik onta. Itu pun ontanya udah onto dah. Onta VVIP po. Enggak bisa. Ukuran otak kagak nyambung. Maka ukurannya iman. Maka kelar Isra Mi'raj. Lihat luar biasa. Yang beriman makin mantep. Yang enggak beriman makin parah. Yang setengah-setengah kagak jadi beriman. Makanya pesan malam ini pertama. Isra Mi'raj yang kita bikin acaranya malam ini. Pertama iman. Ukuran iman sama ukuran otak beda. Nih kalau kita main otak-otakan po nih. Nih bocah nih. Tuh megang HP. Oke bro. Lu live ya. Facebook. Nih bocah nih po. Tuh. Nih bocah pasti ada emak, ada bapaknya nih. Ada kan? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman, enggak begitu bang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada. Tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Nabi Isa, emaknya ada, bapaknya enggak ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat bu. Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci. Nggak punya suami. Bunting. Kenapa? Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Sono di Perancis.
Jadi kalau Allah yang berkehendak nggak bisa, maka ayatnya jelas. Apa ayatnya? Jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kan jelas tuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Berarti apa? Kalau ukuran iman, insya Allah mantep. Maka malam ini kita hadir iman biar mantep kok. Iman biar kuat. Apalagi kita hitungan hari ngadepin Ramadan nih, puasa. Kan yang dipanggil puasa iman. Orang yang kagak beriman, nggak dipanggil puasa kok. Ayatnya jelas ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang nggak beriman, enggak hai. Jadi dia kagak dipanggil. Makanya orang puasa itu panggilannya iman. Syarat wajib puasa ada di Quran, ada di fikih, jelas. Syarat wajibnya apa? Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti besok Ramadan kalau ada orang yang kagak puasa, itu orang kurang syarat. Bener ini mak. Karena puasa itu ada syaratnya. Pertama Islam. Ustadz, dia kan orang Islam. Kok kagak puasa? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik, antepin apa? Ustadz anak udah 3 masih belum balik. Iya barangkali dia lagi sakit, nggak mampu puasa, antepin orang lagi sakit. Sehat Ustadz, saya lihat badannya gemuk, keker. Ya berarti gila. Akalnya nggak ada. Makanya orang puasa itu dipanggil iman. Ibadah sholat panggilannya iman. Iman kita godaannya berat, tantangannya luar biasa. Nih zaman yang benar-benar iman lagi diacak-acak. Akidah kita lagi diobok-obok. Ditambah kekuatan iman kita diuji. Ini masalah corona aja po, setahun lebih. Udah ulang tahun kemarin corona. La ilaha illallah, menggara-gara dia semuanya acara batal po. Bener kan? Kumpul kagak boleh, kumpul-kumpul, ngaji kagak boleh, orang dagang diusirin semua, bener. Yang kerjanya di rumah, bocah sekolah kagak masuk-masuk. Bener po? Kenapa? Karena beritanya tiap hari corona mulu di TV, siang malam corona, 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 yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian. Akhirnya kita masyarakat pada stres. Asal pilek dikit ya, kena nih gue nih. Ya, kena gue nih, kena. Semuanya se-Indonesia sampai ke luar negeri banyak gara-gara corona, semua imbasnya banyak bang, luar biasa dah. Sampai ustad aja kena lockdown, kiai mau balik, loh acara batal semua, mana mulangin panjer. Deh. Rakyat mah udah paling nurut banget bang, pakai masker kita disuruh, bener bu? Lo ya udah paling nurut, nggak pakai masker di razia, didenda 250.000. Di Jakarta DKI dendanya 2,5 po. Gue lo nggak punya duit didenda di Jakarta. Suruh push up, suruh nyapu jalanan, suruh nyanyi, dimasukin kurung batang. Nggak pakai masker. Rakyat udah paling nurut banget, udah tenang aja ibu, bapak semua jangan lupa ya. 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya elah pret. Rakyat disuruh 3M, dia 17M. Usial di angkalan banget itu. Habis duit bansos diembat semua. Ledek batu menteri. Rakyat lagi susah. Mbak kok diembat sama dia. Bener bang? Yang kesian kan RT RW di bawah. Diserang-serang emak-emak. Mau bawa ibu-ibu. Mana bansos? Orang otaknya di mana rakyat lagi susah. Bansos pakai dikorupsi juga. Kesial di angkalan. Nih masuk rekam TV itu. Masuk YouTube nih ya. Antepin dia denger. Iya. Kita ngomong begini bukan benci sama pemerintah, kagak. Kita kritik, bener bang? Orang kritik itu bukan berarti benci. Harusnya dia berpikir, memperbaiki diri. Rakyat lagi susah, ngapa pakai korupsi? Sel diangkalan banget, bener? Iya, yang begini lah kritik jangan diomelin. Apa-apa yuk radikal. Wah radikal tuh dia. Tangkap, 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 tangkap. Ya emang gue capung ditangkap. Ini. Aneh kadang-kadang. Makanya kita masyarakat udah susah jangan dibuat susah. Ya bu? Ya bu? Lah, iya saya bukan memprovokasi emang kenyataan. Bener? Iya udah gara-gara corona nih ekonomi kita lihat anjlok semuanya. Kesian. Tiap hari. Orang kagak boleh dibatasin semuanya. Anehnya kita yang gak boleh ngaji. Kumpul kagak boleh. Ngapa pilkada boleh? Ngapa mall dibuka? Ngapa pasar rame bener bu? Bioskop pada dibuka, mall dibuka, gilir ngaji diomelin.
Sering banget acara saya bang dibatalin semua, dibubarin. Ngaji padahal. Dengan kita ngaji begini kan iman naik, imun naik. Alhamdulillah. Kita jarang-jarang kumpul, kangen banget bu ngaji begini. Ini kita kumpul, zikir, naikin imun. Biar nggak stres. Gara-gara corona stres buat rumah sakit begitu juga kadang-kadang. Nggak objektif. Orang tabrakan naik motor juga dibawa ke rumah sakit mati. Ini kata COVID. Udah enak buat kita. Orang tabrakan dikata COVID mati. Yang lebih parah teman saya bang, bolnya ambeien, bol ambeien melonon. Bol melonon ambeien, bol. Bawa ke rumah sakit tuh dia, mati dikata COVID. Lah apa hubungannya bol sama virus? Ya, enak buat tahu. Makanya ngadepin corona ini bu, jangan kebangetan takut, jangan kebangetan berani, bener. Santai aja ngadepinnya, yang namanya penyakit kalau Allah yang menturunin, jadi kalau enggak ya kagak, bener. Makanya kita kumpul begini kan naikin imun, alhamdulillah. Corona enggak naik, enggak masuk kemari. Bener bu? Iya, biar enggak stres kita ngaji zikir. Bila perlu kita hiburan enggak apa-apa, joget, nyanyi enggak apa-apa. Biar stres, refresh otak kita, enggak stres kok. Setel musik di rumah yang kencang, joget-joget aja senam. Enggak apa-apa, enak girang-girangin hati. Sebab kenapa? Penyakit kan sumbernya pikiran. Kalau pikiran aja, ya, gua kena nih, ya, gua kena ya. Begitu mulu, akhirnya bener kena. Udah, husnuzon aja, bener bu. Lah iya, bila perlu kita hibur, joget, nyanyi. Lah ya, orang joget nggak dilarang. Siapa yang larang joget? Memang disuruh, kau ngaji Roma Irama. Lah ya, Roma Irama yang nyuruh bu. Joget tidak dilarang, tak dilarang. Asalkan jarang-jarang, kan begitu lagunya. Tak perlu sering-sering, tidak perlu. Karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal tahu caranya. Benar Bu ya? Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, joget, begitu. Nah, kalau salah, salahin kau ngaji Oma sono. Ini alhamdulillah kita iman kuat, alhamdulillah. Godaan iman berat, tantangan sekarang mau lagi po. Zamannya emang zaman begini. Kita disuguhin TV mulu. Godaan di rumah mau ibadah ada aja halangan. Udah rapi mau ngaji yasinan ibu-ibu malam Jumat. Gerimis. Itu bukan orang yang keluar rumah. Tangan yang keluar. Ya gerimis. Ya gerimis lagi. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji. Ntar juga gede. Gede bener manjur banget. Ada aja halangan. Tantangan iman berat. TV siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote. Ngaku aja po, aduh 7:30 po mencet RCTI, ayo. Wah, Ikatan Cinta empo tonton. Gara-gara si Mas Al itu mesin Andin. Emang mula-mula kan si Al kurang demen emang po sama si Andin, kurang awal-awalnya si Andin ada sabar aja dia. Ngerayu, perhatian banget sama si Al. Lama-lama Al kebuka juga hatinya po, demen juga dia lama-lama. Tuh, sekarang udah sayang-sayangan dia, Masya Allah. Men, banyak banget yang jahatin si Al sama si Andin. Ada aja yang pengen misahin dia berdua itu. Nonton. Iyalah po, emang po doang punya TV. Ya Allah. TV siang malam nonstop, sinetron banyakan yang kan didik. Sinetron itu mulu diulang lagi, subuh ada, tengah hari ada, siang ada, malam ada. Tuh sinetron jeritan hati sang istri. Bini mulu yang bener, yang salah laki mulu salah. Ceritanya itu mulu, ketahuan buat kebaca udah pacaran, ketemu, kawin, bahagia, nikah. Wih luar biasa po, karirnya naik di kantor, duitnya banyak, rumahnya cakep, bahagia hidupnya. Ada cewek yang godain dia, yang godain, deket-deketin, akhirnya dia demen, duitnya diporotin, jatuh miskin banget, jalan ke depan jalan rumahnya, ditabrak mobil juga, jatuh, bawa ke rumah sakit, jatuh anak nengokin bininya, baru di soundtracknya ku menangis. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ya Allah, lagu Rosa po. Hati yang sakiti ya. Itu lagunya ya Allah. Netron. Godaan banyak. Apalagi sinetron. Kemarin-kemarin lebay banget sinetron po.
Kurung batang nangkring ke tiang listrik. Ada itu sinetron begitu. Bangatan lebay itu mak. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Udah dikuburin, kubur sambil ledek kebakar. Mereka bisa judul. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, paketin tuh mayat kok. Nih kita godaan berat, tantangan iman ada aja. TV siang malam nonstop, anak berebut remote, HP tiap hari, bener bu? Anak, bini, laki megang HP semua. Mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP, TV, Masya Allah. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, lu jangan sering-sering nonton TV, TV artinya tipu, makanya lu ditipu-tipu mulu. TV udah kagak ada yang semenggak, berita udah salah semua po. Banyak kan salah mulu itu, hoak, hoak, hoak ya po ya. Iya, bener, yang bener TV mah cuman adzan maghrib doang, adzan subuh. Udah bener banget itu dia. Ya Allah godaan iman berat dengan kita ngaji kumpul begini insya Allah aman. Amin. Iman jadi kuat. Ini iman kita lagi dicas. Maka iman sering naik, ya zidu wayankus. Iman sering nambah, sering kurang. Makanya dicas supaya nambah terus. Jangan sampai ngedrop iman kita. Kenapa? Karena kita pulang dari sini belum tentu iman kita full terus. Ntar pulang bisa aja ngedrop. Maka sering-sering dicas di pengajian, di majelis taklim. Majelis taklim di sini ada musola An-Nur. Ngaji udah. Jangan ngarepin tua-tuaan ngaji. Ngaji po, ntar tua-tuaan. Ngaji udah tua. Lu gimana mau resep, udah ngajarinnya kagak semenggan nenek-nenek. Ngajarin susah banget nih baca nih orang rada mata nih rada kurang awas, kuping rada budak. Innahu kawa tembaga kata dia. Orang sebenarnya innahu kana tawaba. Dengeran dia innahu kawa tembaga. Gua ilaha illallah nenek. Ngaji udah susah buat kita ajarin. Alam taro kaifa fa. Nenek baca alam taro kayak apa. Bentet nih, bentet. Kaifafa, bentet, bentet. Alam taro kayak apa? Masih kayak apa aja? Ya Allah, ngaji udah tua. Iya kalau umur kita panjang. Iya, Po. Yang namanya umur kita nggak tahu. Makanya ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Datang ke majelis talim, ngikutin guru. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa baca kitab kayak kagak, bawa tuh kitab. Guru kebet, kebet. Guru tutup lah, tutup. Temen nyolek halaman berapa cing? Boleh ke bed doang ini. Datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita pernah sembahyang 1000. Boro-boro 1000 bang. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia ya. Ya lama udah ini dia kalau dia jadi imam lama udah lama. Pindah kita terawih. Ngaku po, bayang terawih kalau imamnya cepet baru giro. Iya, makanya imam tuh jangan ibadatan lama, jangan ibadatan cepat. Lama buat bacanya atu-atu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak muda teriak kapan kelarnya? 23 rakaat tarawih sama witir, besok gua kapok sembahyang di sini. Jangan kesian. Jangan juga ibadatan cepet, po. Mau cepet juga kesian juga. Tentang anak muda baru lulus pesantren udah gue buat minggir aki-aki gue jadi imam. Wah ilah. Bayang terawih gak pakai usoli lagi. Nenek kesian nyungsep juga gue ini. Mana habis buka kekenyangan. Pelan-pelan. Tapi jangan terlalu cepet, jangan terlalu lama. Bener bu? Tuh bayang ibadahnya kita dapat pahalanya gede banget. Ngaji kita kumpul di pengajian sama pahalanya dibalas oleh Allah dengan seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit cing? Ya boro-boro 1000. Emang gak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nengokin kagak nggak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini, apa yang lu rasa emangnya? Yang sakit nyaut, kagak deh gue rasa-rasa. Nah kok begitu lu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya. Ada manisnya emang PA juga. Ya Allah. Gak ada ruginya bu.
Kita kumpul, orang yang ngajinya rajin getol kumpul ke pengajian di majelis taklim, Bu. Guru saya cerita, nanti ada orang masuk ke dalam kubur mati, ditanya dalam kubur sama munkar nakir, "Marrobuka, waman nabiyuka, wama kiblatuka." Itu orang kagak nyaut-nyaut ditanya, malaikat sampai pegel. Laporan sama Allah, "Ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya kagak nyaut-nyaut, pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Siapa yang lu tanya?" "Au, saya kenalin dulu dah." Waduh, domisilinya orang Pinang. Oh, lihat cek lu masih hidupnya bagaimana. Ternyata masih hidupnya dicek ini orang, po. Rapotnya dilihat, ngajinya rajin banget, masih hidup. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan ke majelis taklim. Speaker belum dihidupin, dia hidupin. Mic belum dia colok itu mic. Kipas angin belum dia pencet, dia pencet. Tuh ambal belum digelarin, dia gelarin duluan. Ngajinya paling getol, dipanggil-panggilin temennya tuh. "Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, Oi, Saroh, ngaji." Dipanggilin semuanya. Ngajinya getol banget, po. Cuma ada cumanya, diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Ngajinya rajin tapi diajarin kagak bisa-bisa, bebel banget. Masuk dalam kubur tanya malaikat kagak nyaut. Kata Allah, "Malaikat, jangan lu tanya udah yang model begitu. Orang yang ngajinya rajin doang dapat dispensasi dalam kubur, bebas pertanyaan kubur." Ya Allah, Bang, tibang gara-gara ngajinya getol doang, po. Datang aja udah, mau jiping kek, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler, datang udah. Tuh, nggak ada ruginya. Batin kita perlu dicas, bener Bu? Jangan cuma dari jasmani doang kita kasih vitamin. Ya enggak, redoxon, farmaton, apa kita membuat semuanya. Bener, tapi jiwa kita, batin kita perlu nutrisi. Apa itu nutrisinya? Yaitu iman diajar dengan ilmu agama, pengajian. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian dengan ulama, dengerin fatwa nasihat para guru-guru kita. Kan kita kalau ngaji ilmu ada, alhamdulillah. Dikit-dikit kita amalin, termasuk ini Isra Mi'raj, perintah sholat. Sholat kan hanya global doang perintah sholat, bener Bu? Di Quran, tapi dijelasin di hadis. Ada lagi rinciannya dalam ilmu fikih. Di mana? Ngaji, tata caranya ada di fikih. Syarat rukunnya ada di fikih. Ngaji di situ biar tahu. Ini kadang-kadang aneh, orang masuk masjid, masuk musola, sholat kagak tahu ilmunya, bisanya nyalain doang. Macem-macem po. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam, ada orang bayang. Wow. Tahu gurunya siapa tahu. Ada yang takbir keder. Wow. Ada. Dia ulang sono, dia ulang kemarin. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampek. Bayang kakinya bokangkang, lebar banget bong. Kita kagak keduman di samping dia. Udah minggir-minggir kelingking kita diiles lagi sama dia. Supaya nyampur katanya kelingking dia sama kelingking kita. Setan kagak masuk. Lah pinteran setan sama lu. Dari kelingking kagak masuk, dari selangkangan lolos tuh setan. Lah kan ada ajarannya fikih ngaji kita sedekap yang bagus. Fikih mengajarkan wawad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Nih sedekap. Naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naronya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki berdiri sholat, lebar kakinya sejengkal doang, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet, bener kan? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet, kegencet? Bener nih po, cius. Gampang kagak ngerasain. Ada sesuatu yang ganjel po. Gak enak giel. Ada aturannya. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Kalau udah angin dari bawah seriwing. Ada aturannya semua. Di mana kita ngaji sama guru. Hukum Islam gampang. Tapi jangan digampang-gampangin. Bener? Iya. Kalau kita ngaji fikih kan enak po. Tahu tata cara syaratnya semuanya. Ayo dalam ilmu fikih kita ngaji. Air kencing najis kan? Air kencing najis kan? Air kencing najis kan? Air kencing najis enggak? Najis. Air sperma najis enggak? Air sperma najis enggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya kenapa ketika keluar sperma diwajibin mandi hadas besar. Padahal sperma enggak najis. Kenapa ketika kita habis kencing enggak diwajibin mandi hadas besar. Padahal air kencing najis. Terima pakai iman, akal main nih. Yang najis aja enggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz. Apalagi yang enggak najis.
Atau sebaliknya yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Bu, setiap kita habis kencing Bang, diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita 10 kali kencing. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampok, pilek, meriang kagak yo? Wah, meriang apa musim hujan, beser mandi, habis beser mandi lah. Tapi kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Hukum, siapa sih itu? Empok lagi membayangin malam kali dia. Nih ada aturannya semua diajarin, alhamdulillah. Ngaji, ilmu kan bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya gampang, Cing. Bener. Ilmu bikin hidup jadi gampang. Mana buktinya? Malam ini kita ngaji. Saya ngomong begini. Yang di ujung sono kedengeran, ujung sono kedengeran, ujung sono kedengeran. Ini 3 penjuru kedengeran semua. Makanya saya bingung. Tengah, kanan, kiri. Makanya ntar pulang bisa tengleng ini. Bu, ini saya ngomong begini, yang di ujung kedengeran, di sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker kok lecet ngorokan. Ini kan ilmu Bang. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin gampang. Makanya saya ngecek sound dulu kalau tablik akbar. Jamaah banyak ngecek. Saya pernah di lapangan. Tes 1, 2. Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Orang dia nyaut. PA itu jamaah. Kita nanya bener-bener Cing. Yang di sono kedengeran enggak Pak? Enggak. Berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah kok ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 saya punya engkong berangkat haji ke Mekah. Itu engkong pergi haji zaman itu Bu. Itu 6 bulan pergi haji. 6 bulan. Orang naik haji naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa dia baru pulang. Pun kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Tadi Kori kita. Suaranya enak. Bocah ya, juara 1 ya guru. Masya Allah di Qatar. Siapa namanya? Muhammad Zaki Fatur Rahman. Masya Allah. Itu punya ilmu. Kori punya ilmu Bu. Ilmu kiroat. Bacaannya enak, fase. Tajwidnya enak, kedengeran fase, makhrajnya fase, ilmunya juga ada, ilmu kiroatnya, ada lagu bayati, nahawan, jiharka, soba, sika, ada semua dia bisa. Boleh Kori baca begitu karena ilmunya ada. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat, itu Kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Mentang-mentang Kori internasional sholat jadi imam takbir. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Makmum teriak kelamaan mam. Artinya apa sih Bu? Ini maknanya orang punya ilmu aja salah narok diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya, hidup nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah, adem indah terasa. Baca sholawat pakai seni hadroh, marawis anak kita, Sri Rebana, enak didengarnya. Baca sholawat, enak ada lagunya. Coba sholawatan kencang doang, kagak ada lagunya, kurang resep kok. Mana pakai mic. Salatullah. Salamullah. Ala toha. Rasulillah lah kurang enak. Kalau pakai hadro kan pakai musik enak, pakai seni. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Itu namanya seni. Enak, indah. Itu hadro yang main bocah-bocah anak muda, remaja. Ada lagi bocah rombongan dia nih, main hadro. Bukan hadro dia mah, marawis. Marawis. Kendang kecilnya banyak. Bring brak, brak bring brak, bring brak, brak bring brak tuh marawis. Bring artinya pergi, brak duduk. Bring brak dia pergi dia duduk, bring brak dia pergi dia duduk. Enggak ada yang main, Pok. Yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Itu namanya marawis ya tong ya.
Ada lagi emak-emak rebana dia ketimpring. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum atqal atqiya. Ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir. Ke tengah nyebur, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir. Ke tengah nyebur, ke pinggir, ke pinggir. Emang begitu musik rebana, po. Pinggir, 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 pinggir. Lah ada namanya kotek, po. Ada kotek, ada bass 1, bass 2, bass 3. Ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir. Enak tuh, kagak ada yang main po, pada nyebur semua. Makanya enak orang ada seninya. Adzan di musola An-Nur, ayo kalau kagak ada lagunya, kaget orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai seni, muadzin suaranya enak, lagunya bener. Jangan kayak bocah-bocah preman baru insaf, adzannya bener, lagunya salah. Adzan maghrib pakai lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar lah. Tuh, kan enak kalau ngaji ada tawa-tawanya po, resep ya, stres hilang kita. Kan kalau begini lupa sama corona udah kita. Tawa aja udah. Emang Ustaz Dharma salah ngundang mubalek. Ustaz PA diundang begini. Biarin mak, dikata PA saya girang po. Yang penting empok pada girang, abang pada tawa semua. Ya po, berarti kan empok abang tawa nawain orang PA. Iya, iya berarti kan sama-sama PA berarti. Iya, Rinda kita PA berjamaah malam ini. Naik orang yang kagak mau tawa cuma dua, yang satu banyak utang, yang satu sakit diem aja. Lu mau tawa, tawa aja po, biarin dah. Laki kita mau jadi pikirin emang laki begitu, antepin aja udah tawa aja. Yang penting seneng ya cing ya. Iya, laki kita hitam, jangan pakai didoain supaya putih, jangan. Emang udah hitam pakai didoain, ya Allah putihkan suami saya. Dah, antepin aja. Hitam-hitam nggak apa-apa po, yang penting keras ya. Keras kemauannya. Ya Allah, nih Masya Allah, ilmu bikin mudah, seni bikin indah, agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya, hidupnya terarah. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya. Mana? Rukun Islam, rukun iman, diajarin semua di situ ada. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ada semua. Berpolitik pun ada dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik, kita kagak paham ya po. Ayo ajaran Islam di rumah bang, tengokin tuh yang kecil-kecil sering kita lupa. Mana buktinya? Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin, doanya ada. Diajarin dalam Islam, adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu kalau masuk rumah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu diajarin dalam Islam. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, ada doanya. Tidur sama istri, doanya ada. Cuman jarang keburu kebaca. Ada doanya sebenarnya. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Islam ngajarin. Sering kita lupa lagi makan, lupa baca doa. Bener kan? Adabnya ada. Makan juga ada adabnya po, diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, ada pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama suapan kecilin. Jangan gede-gede. Karena memakan satu nampan berteman bertiga. Itu adabnya. Yang kedua lagi makan bareng begitu. Jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begini. Orang kesinggung po. Dalam hati ngomong lapar banget gue nih kayaknya diliatin. Ada adabnya. Yang ketiga emang jatah kita bagian di situ. Situ aja rawatin. Maju mundur. Situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek yang sebelah. Jadi longsor. Adabnya ada semua. Tuh kita ajaran Islam kecil-kecil banyak kita lupain. Lagi kumpul bareng sama temen kita ngeriung rame-rame ngobrol. Lagi seru-seru ngobrol dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Tuh begitu po, makanya Islam sampai kentut aja diajarin adabnya. Maka lagi kumpul bareng sama temen dengar suara kentut diam. Jangan ribut. Rasain aja. Wah, kadang kita kan ribut. Siapa nih kentut? Lu ya enak aja lu. Jangan, biasa aja. Silent aja, silent, diam. Sampai kentut, nggak ada agama lain membahas kentut, po. Di Islam doang, 4 jenis kentut ada dalam ilmu fikih. Ini bukan jorok. Kentut pertama, suaranya gede.
baunya kurang. Nih kucing lagi nyari tulang kali. Mentang-mentang gua tulang. Bu, ada aturan di fikihnya. Ada yang kentut jenisnya, suaranya nggak ada. Tapi baunya luar biasa. Ada itu, Bu. Iya, tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga jenis kentut keluar terpaksa. Udah kita tahan tuh kentut, keluar juga tiut. Nah, itu jenis yang ketiga yang begitu. Ada yang keempat nih, yang parah nih po, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustadz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu po yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarinnya. Ampasnya nyusul. Makanya nih pentingnya kita ngaji ilmu biar dapat. Alhamdulillah. Sekarang kita udah banyak tawakufan di mana-mana. Nyambut Ramadan. Kenapa? Karena kemuliaan bulan puasa tutup sementara. Maka kata-kata tawakuf itu pakai kop bukan pakai kaf. Kalau tawakuf pakai kop namanya nutup sementara. Ditutup doang. Besok bisa diablag. Tapi kalau pakai tawakuf, pakai kaf, itu namanya berarti udah tutup habis-habisan udah nggak bisa dibuka lagi. Makanya kita tawakufan menyambut Ramadan di mana-mana penutupan. Ini udah masuk di penghujung bulan Sya'ban. Makanya persiapan Ramadan 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan ini dari mulai bulan Rajab kita. Apa itu bulan Rajab? Diajarin dalam kitab Rajab Syahrullahil Asam. Bulan Rajab itu bulannya Allah yang tuli. Yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka bulan perdamaian. Dalam rangka apa? Litat hiril badan, suciin badan kita. Jangan sampai ada kontak fisik kita, ribut fisik dengan saudara, teman, tetangga. Masuk bulan Syaban dalam rangka apa? Litat hiril kolbi, suciin hati kita. Hati biar bersih. Kenapa? Karena nih hati sering kena penyakit. Masuk lagi Ramadan dalam rangka litat hiril ruh, mensucikan ruh kita. Supaya apa? Jiwa kita bersih. Persiapan 3 bulan. Rajab, badan bersih. Sya'ban, hati bersih. Ramadan, jiwa kita bersih. Maka kita keluar Ramadan, dapat titel dari Allah. Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Makanya kita kepengen nanti Idul Fitri keluar kayak bayi. Bayi, tahu bayi kan? Orok, kenal orok? Orok bang, itu nggak ada dosanya. Makanya orok kita cium kapan aja enak, cing. Siang, malam, sore, tengah hari kita cium, kita endus, wangi dia. Mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Orok nggak ada dosanya. Coba tengah hari nyium aki-aki, wah beda rasanya, cing. Sepet. Makanya bayi baru lahir dosanya nggak ada. Banyak tetangga yang datang nengokin. Ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain pampers, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Rengginang buat siapa? Emaknya. Ternyata itu rengginang dimakan sama emaknya. Emak bisa makan rengginang karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Dosa. Ya Allah po. Ngomong dari tadi. Baik kagak ada dosanya. Jadi dia kagak ada dosanya, dicium kapan aja enak. Ada yang datengin bawain makanan. Rengginang dimakan emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya. Nah ini gigi ono dosa bagaimana sih po? Ya udah gigi sama dosa dah. Ya Allah, makanya kita kepengen bayi-bayi lahir keluar Ramadan. Insya Allah persiapan ini Ramadan sebentar lagi Bu. Bu, Bu. Bersyukur kita berjumpa dengan Ramadan, dikasih nikmat kesempatan panjang umur. Maka orang yang lagi penutupan taklim, di mana-mana penutupan orang baca solawat. Baca tuh enak lantunan. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahrul qiyam.
Dengar begitu po hati kayak dirorot. Air mata udah ngucur aja. Ingat tuh kebayang. Kebayang apa? Ya Allah tahun kemarin dia masih terawih bareng sama gua. Sekarang udah nggak terawih. Tahun kemarin masih puasa buka bareng sama gua. Tahun ini nggak buka puasa bareng lagi. Tahun kemarin masih tadarus bareng sama gua. Tahun ini nggak bareng lagi tadarus. Kenapa Bu? Ingat kita. Makanya ini bulan Roah, bulan Sya'ban. Kita dianjurkan kirim doa. Rasulullah ketika